Sejarah grafin. Penelitian tentang grafin layer telah dilakukan pada ratusan tahun sebelumnya. Nah, teori pertama dilakukan oleh P.R. Wells pada tahun 1947. Namun, pada tahun 2004 baru dilakukan isolasi grafin dari grafit oleh Profesor Sir Andre Geim dan Konstantin Novoselov, di mana setelah ini mereka tahun 2010 mendapatkan Nobel pada bidang fisika. Nah, ketika tahun 2004 ini, Profesor Sir Andre Geim dan Konstantin Novoselov ini mengekstrak grafin atau membuat grafin dengan cara atau dengan metode yang disebut dengan mechanical exfoliation. Jadi metode ini unik sehingga mereka dianggap menggunakan cara disebutnya MacGyver atau cara-cara unik di mana menggunakan isolasi atau adhesive tape. Jadi benar-benar menggunakan isolasi atau tape di mana tape itu diletakkan grafit. Jadi nanti grafitnya tersebut diambil layer per layernya menggunakan adhesive tape. Nanti kita lihat di bagian metode. Karakteristik dari grafin. Karakteristik grafin yang pertama, dia tebalnya 1 atom. Jadi ini memberikan struktur 2 dimensi dari grafin. Nah, keunikan dari struktur 2 dimensi ini membuat grafin menjadi tipis dan sangat ringan. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu dia excellent konduktor. Jadi dari karbon-karbon yang membentuk V-bond ini, dia membuat elektron itu bisa bebas bergerak. Nah, pergerakan bebas dari elektron ini membuat sifat dari elektroniknya menjadi sangat luar biasa, sehingga konduktansi dari grafin sangat bagus. Selain dia ringan, sifat lainnya yaitu dia sangat kuat. Dia memiliki kekuatan tarik atau tensile strength yang sangat tinggi. Bahkan dia 100 kali lebih kuat dibandingkan dengan baja. Karakteristik lainnya yang sangat menarik dari grafin yaitu grafin ini sangat chemically reaktif. Dia sangat reaktif terhadap kimia. Jadi grafin ini only solid material yang mana single atomnya dapat dibuat reaksi kimia dari 2 sisinya. Karena dia memiliki 2 dimensi structure. Jadi dengan keunggulan 2 dimensi ini, atas dan bawahnya bisa dibuat atau bisa ditempel oleh reaksi kimia. Nah, yang unik lainnya yaitu transparan. Jadi transmisinya itu bisa sampai 98% transmisi cahaya. Jadi karena dia satu atom ini membuat karakteristik grafin menjadi seolah-olah dia transparan. Yang menarik lainnya yaitu self-healing properties. Jadi jika ada di tengah atom dari grafin yang rusak, dia memiliki sifat self-healing. Jadi bisa penyembuhan sendiri. Jadi seolah-olah nanti yang rusak itu akan kembali seperti semula. Karakteristik dari grafin dari sisi elektroniknya yaitu regular grafin tidak memiliki band gap karena dia bersifat sebagai metal. Jadi ketika sebuah metal artinya dia hampir tidak memiliki band gap. Nah, yang unik, band gap dapat dibuat di grafin layer ini dengan menambahkan sebuah lapisan grafin atau bilayer. Maka material grafin ini bisa menjadi material semikonduktor. Jadi uniknya dari grafin ini, dia bisa menjadi metal. Ketika kita tambah satu layernya lagi, maka dia akan menjadi semikonduktor. Jadi bisa berupa metal maupun semikonduktor. Nah, di sini kita lihat bahwa semikonduktor yang memang merupakan bahan utama dari pembuatan elektronik seperti transistor, dioda, IC, itu memiliki band gap yang cukup
Contohnya di silikon itu 1,1 elektron volt. Tapi band gap ini tidak lebih besar, tidak sebesar dari isolator. Isolator nanti memiliki band gap yang sangat jauh, sehingga elektron sulit lepas. Band gap di semikonduktor berkisar antara 1,1 elektron volt, seperti silikon. Nah, di grafin, karena dia tidak memiliki band gap, maka dia bersifat sebagai metalik. Uniknya, ketika single grafin dia bersifat metalik atau tidak ada band gap, ketika kita tambah layer satu lagi menjadi double layer grafin, maka band gapnya akan berubah. Yang tadinya tidak ada band gap, dia naik dan akan memberikan band gap. Seperti ini. Jadi ini double layer. Ketika dia menjadi double layer, maka akan ada band gap dari valence band dan conduction band. Nah, sifat tuning band gap ini membuat grafin menjadi unik di bidang elektronik.